لا إله إلا الله. 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 Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini kita akan membahas masalah metode zikir sufi untuk membersihkan jiwa, atau dalam bahasa sufinya tazkiyatun nafs. Dalam tradisi sufi, para syaikh menganjurkan cara-cara untuk membersihkan hati dari hal-hal yang dapat menjauhkan dari kebaikan. Salah satu cara yang efektif untuk membersihkan jiwa atau hati adalah dengan melakukan perjalanan spiritual atau yang disebut dalam bahasa sufi suluk. Untuk itu, menjauhi segala sesuatu selain di jalan Allah menjadi salah satu dasar menuju jalan sufi Allah. Dunia itu sendiri tidaklah tercela, sebab dunia adalah tempat bercocok tanam atau ladang yang hasilnya dapat dipanen pada waktu di dunia dan di akhirat kelak. Akan tetapi, keterikatan pada materi dunia akan menjadi sebuah rintangan apabila kita mengutamakan di atas tujuan lain yang lebih luhur. Seorang arif sejati tidaklah terikat pada akhirat. Begitu pula tidak terikat pada dunia. Demikian pula seorang yang zuhud tidaklah memandang dunia sebagai sahabat atau musuhnya. Ia akan mencapai kesempurnaan manakala hatinya terbebas dari segala sesuatu selain Allah. Pesan ini sangat ditegaskan dalam Islam yang terkandung dalam makna kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sekilas apa yang diyakini para penghayat sufi itu bertentangan dengan kecenderungan saat ini ketika manusia saling berlomba meraih keunggulan duniawi seperti keunggulan tingkat kesejahteraan, ilmu dan teknologi, dan akhirnya keunggulan dalam kekuasaan dan kekayaan. Pertanyaannya, apakah pendirian para sufi ini cocok untuk menghantarkan suatu bangsa menjadi maju dan unggul? Coba kita lihat gerak peradaban manusia sejak zaman dulu dan akhirnya apa yang terjadi sekarang ini untuk menilai apakah arah perubahan yang dituju sudah benar dan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sesungguhnya dalam alam ekonomi sekarang ini, karena kemajuan teknologi manusia, maka mampu memacu produksi barang dengan jumlah yang besar sekali. Konsekuensinya harus ada yang membeli produk barang yang sudah diproduksi banyak sekali itu. Contohnya, pada waktu kita membeli handphone, motor, televisi, atau produk makanan. Setiap saat ada barang baru yang diproduksi dengan model baru. Kalau kekurangan pembeli, maka bisa terjadi pemilik pabrik dan investor akan rontok. Guna memastikan orang-orang membeli apapun barang baru yang diproduksi, dimunculkanlah suatu etika baru di dunia saat ini, yaitu konsumerisme. Konsumerisme mendorong orang-orang untuk mentraktir diri sendiri, memanjakan diri, dan bahkan mungkin terdorong dalam tanda petik membunuh diri sendiri secara perlahan melalui konsumsi yang berlebihan. Seperti contohnya pada masa sekarang ini, banyak orang yang meninggal karena kelebihan gizi atau salah mengkonsumsi makanan.
lebih banyak mereka yang mati karena kelebihan makan daripada yang kekurangan makan. Di sisi lain, para pemilik pabrik bekerja keras dan agresif dengan bantuan psikologi massa untuk meyakinkan orang-orang melalui promosi di media sosial dan televisi, menyiarkan pesan bahwa memanjakan diri sendiri itu baik bagi Anda, sementara berhemat adalah menyiksa diri sendiri. Hal itu menunjukkan konsumerisme berhasil mewarnai gaya hidup manusia masa kini. Umumnya kita jadi konsumen barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Jadi etika kapitalis dan konsumeris adalah dua sisi koin yang sama. Yang sisi satu, konglomerat pedomannya berinvestasilah. Untuk masyarakat awam, maka anjurannya berbelanjalah. Dampak dari ekonomi yang berdasarkan kekuasaan pasar ini juga memperlemah ikatan tradisional keluarga dan masyarakat. Karena ikatan kekeluargaan dikalahkan oleh tuntutan pekerjaan dalam masyarakat industri dan jasa yang mensyaratkan harus kerja serba cepat dan akurat. Sehingga yang penting adalah memenuhi tuntutan kemenangan dalam persaingan hidup. Dalam kehidupan yang memanjakan hasrat manusia, menikmati semaksimalnya segala hal. Memang manusia telah menguasai lingkungan, meningkatkan produksi makanan, membangun kota-kota dengan megah, menciptakan jejaring dagang yang merambah kemana-mana dibandingkan pada abad-abad yang lalu. Namun apakah kemajuan kita telah menurunkan tingkat penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan manusia? Kenyataan sejarah manusia menunjukkan peningkatan besar-besaran dalam penguasaan alam tidak berarti meningkatkan kesejahteraan manusia dan kadang-kadang malah menyebabkan penderitaan hebat kepada lingkungan. Punahnya banyak jenis-jenis hewan dan menyengsarakan sebagian manusianya sendiri. Contohnya penguasaan teknologi mesiu dan teknologi perkapalan telah menyengsarakan bangsa-bangsa non-Eropa pada zaman dulu karena dijajah oleh bangsa Eropa. Di sisi lain, terlepas dari hal-hal yang menakjubkan yang dilakukan manusia, banyak dari kita sebagai umat manusia tidak yakin mengenai tujuan hidup yang ingin dicapai. Banyak orang yang meyakini bahwa perkembangan alam semesta, termasuk manusia, berasal dari proses alam yang tanpa tujuan dan terjadi secara otomatis dan kebetulan semata. Tidak ada campur tangan yang disebut Tuhan. Manusia memang semakin dikdaya daripada sebelumnya. Namun hanya punya sedikit gagasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dengan semua kekuasaan dan kemampuan itu. Yang lebih parah lagi, manusia tampaknya justru semakin tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada siapapun. Akibatnya timbullah kerusakan bagi ekosistem lingkungan manusia seperti ancaman pemanasan global dan terjadinya perang semakin tidak mudah dikendalikan. Negara-negara maju seperti Amerika dan Cina tidak ingin mengerem produk industrinya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Manusia sekadar mengejar kenyamanan dan penghiburan bagi manusia sendiri, namun tetap tidak pernah menemukan kepuasan. Kalau sudah seperti itu, gejala kemanusiaan modern, adakah yang lebih berbahaya daripada orang-orang modern yang tidak merasa puas, kurang bertanggung jawab, dan tidak mengetahui apa yang diinginkan? Dengan mempelajari kecenderungan arah perubahan dan perkembangan zaman saat ini, semakin dibutuhkan manusia kembali kepada prinsip-prinsip hidup yang luhur, yang memberi tuntunan tentang asal dan tujuan hidup manusia, atau sangkan paraning dumadi dalam bahasa Jawanya. Perlu pedoman hidup yang tidak terjebak pada arus konsumerisme yang berlebihan, yang hanya memuaskan hasrat kenikmatan duniawi yang ternyata tidak memberikan kepuasan yang langgeng pada kehidupan kita. Pegangan hidup untuk mencegah eksploitasi
dunia secara besar-besaran, yang hanya menuruti kebahagiaan semu yang tak kunjung bisa dicapai. Untuk itu, kembali kepada nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai spiritual dan agama akan menjaga keseimbangan antara hasrat untuk selalu maju yang menjadi sifat dasar manusia dengan moral untuk menjaga keselarasan dengan alam dan keselarasan dengan Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, apa yang dilakukan kebanyakan manusia dan kemana arah tujuan itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan indah tampaknya bagi manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, wanita, anak-anak, emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan tanah ladang. Itulah harta benda hidup di dunia, tetapi Allah kepadanya lah seindah-indah tempat kembali. Seorang spiritualis agamis, dalam hal ini juga seorang sufi, tidak dilarang menjadi kaya, sejahtera, dan tinggi ilmu pengetahuannya. Malah dianjurkan harus bisa mencapai kemajuan setiap hidupnya. Dengan kemajuan ilmu, maka diharapkan membuat manusia lebih bijak dan cerdas. Dan Tuhan menyediakan alam semesta ini untuk dipelajari manusia bagi kebaikannya sendiri. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak tanpa tujuan menciptakan alam semesta dan manusia. Dalam Al-Quran juga surat Ali Imran ayat 191 tersebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, Tuhan kami, tiada sia-sia Engkau ciptakan ini semua. Tuhan menciptakan alam semesta dengan cintanya, dengan Rahman dan Rahimnya. Karena itu, manusia harus menyelaraskan diri dan jiwanya agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kecintaan pada Allah. Disinilah pentingnya menjalani ajaran-ajaran sufi yang berusaha membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa bisa dilakukan dengan pertama, dengan perubahan mindset seperti yang telah saya uraikan tadi. Yang kedua, dengan metode atau torikot atau laku tertentu yang sudah dilakukan oleh para sufi. Melalui zikir dengan cara olah nafas pada waktu melafalkan la ilaha illallah, seperti yang diperhatikan sebagian penghayat sufi yang disebut zikir al-anfas. Dengan posisi duduk seperti dalam duduk tahiyat atau bisa juga dalam posisi apapun asal bisa rileks. Kemudian tarik nafas dengan mengucapkan ilallah dan pada waktu mengeluarkan nafas membaca la ilaha. Jadi pada waktu kita menafikan tidak ada Tuhan, kita keluarkan nafas. Pada waktu kita tetapkan kecuali Allah, kita tarik nafas yang memenuhi dada dan jantung. Diharapkan metode zikir ini akan lebih memantapkan dan membersihkan hati kita. Tentang manfaat meditasi zikir ini telah saya uraikan pada video-video saya yang terdahulu. Selamat mencoba. La ilaha illallah. 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 La ilaha
لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.